Munafik, sebuah kata yang menggambarkan bahaya besar dalam Islam. Orang-orang munafik disebutkan dalam Al-Quran sebagai kelompok yang berada di derajat terendah di neraka. Dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." Para ulama dan sufi mengingatkan, kemunafikan bukan hanya tentang perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan, tetapi juga penyakit hati yang sulit dikenali. Maka hari ini, mari kita renungkan bersama 9 cara menurut ajaran para sufi untuk membersihkan diri dari sifat ini. 1. Kejujuran sebagai inti kehidupan. Kejujuran adalah tiang utama agama. Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika dipercaya, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagi para sufi, kejujuran bukan sekadar tidak berbohong, melainkan menepati segala sesuatu sesuai hakikatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kejujuran adalah cahaya yang membimbing hati kepada Allah. Mereka mengajarkan, sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah ia membawa manfaat? Jika tidak, diamlah. Dengan melatih kejujuran, kita membersihkan hati dari kebiasaan berdusta, yang merupakan tanda jelas kemunafikan. 2. Memperbaiki dan menjaga niat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam tasawuf, niat adalah pondasi ibadah. Al-Ghazali menjelaskan, kemunafikan muncul ketika niat kita bergeser dari Allah kepada manusia. Ini disebut riya, yaitu beramal untuk mendapat pujian. Para sufi memiliki kebiasaan muhasabah, yaitu introspeksi sebelum melakukan sesuatu. Mereka bertanya, apakah ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena manusia? Dengan muhasabah, kita melatih hati untuk ikhlas, sehingga tidak terjerumus pada sifat munafik. Ada kisah inspiratif datang dari kisah Syekh Rabi'ah Al-Adawiyah yang selalu berkata, "Ya Allah, aku beribadah bukan karena takut neraka atau berharap surga, tapi semata karena cinta kepadamu." 3. Menjauhi riya dan ujub. Riya atau beramal karena ingin dipuji adalah saudara kandung kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Para sufi menyebut riya sebagai penyakit hati yang mematikan. Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam menulis, ketika amalmu bergantung pada pandangan manusia, maka hatimu telah menjauh dari Allah. Selain riya, ujub atau rasa bangga berlebihan pada diri sendiri juga menjadi pintu menuju kemunafikan. Kita harus melatih hati untuk senantiasa rendah hati dan mengingat bahwa semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri kita sendiri. 4. Menguatkan hati dengan zikir. Zikir adalah obat bagi hati yang lalai. Para sufi percaya bahwa hati yang senantiasa mengingat Allah tidak akan dihuni sifat munafik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Salah satu zikir yang sering diajarkan oleh para sufi adalah La ilaha illallah, sebuah kalimat tauhid yang menjadi penawar segala penyakit hati. Dengan zikir, hati akan terhubung kepada Allah, sehingga sulit bagi kemunafikan untuk tumbuh di dalamnya. 5. Amanah sebagai bukti iman.
Munafik adalah mereka yang tidak menjaga amanah. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu." Para sufi menekankan bahwa setiap amanah, baik kecil maupun besar, harus dijaga. Ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang dipercaya, jauh dari sifat pengkhianat, yang menjadi ciri utama orang munafik. 6. Salat malam untuk membersihkan jiwa. Salat malam adalah amalan para sufi yang paling mereka cintai. Dalam keheningan malam, mereka mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan spiritual, dan memohon ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Salat malam adalah kehormatan bagi orang beriman. Munafik jarang bangun malam untuk beribadah karena hatinya terhalang oleh cinta dunia." Dengan tahajud, kita membiasakan diri untuk meninggalkan kemalasan, mendekat kepada Allah, dan membersihkan hati. 7. Mengutamakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah cerminan iman seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Munafik seringkali berpura-pura baik di hadapan orang lain, tetapi di belakang mereka menunjukkan sifat aslinya yang buruk. Para sufi menekankan bahwa akhlak mulia harus menjadi sifat sejati, bukan topeng untuk menarik perhatian manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Tidak ada iman tanpa akhlak, dan tidak ada akhlak tanpa kesadaran akan kehadiran Allah." Para sufi melatih diri untuk bersabar, bersikap ramah, dan menghormati hak-hak orang lain. Mereka percaya bahwa akhlak yang mulia adalah cara untuk menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. 8. Menjaga lisan dari ghibah dan fitnah. Lisan adalah anugerah Allah yang seringkali disalahgunakan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para sufi mengajarkan bahwa lisan adalah cerminan hati. Jika hati dipenuhi dengan iman, maka lisan akan mengucapkan kebaikan. Namun, jika hati penuh dengan penyakit seperti iri, dengki, dan kebencian, lisan akan digunakan untuk ghibah dan fitnah. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain adalah salah satu tanda kemunafikan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Kisah inspiratif datang dari Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari didatangi seseorang yang berkata, "Ada orang yang menggunjingmu." Hasan Al-Basri menjawab, "Terima kasih telah mengingatkan. Aku akan mendoakan kebaikan baginya." Dengan cara ini, ia memadamkan api ghibah dengan doa, bukan kebencian. 9. Mencintai kebenaran, walaupun berat. Mencintai kebenaran adalah sifat yang sulit, terutama ketika kebenaran itu membawa risiko. Orang munafik cenderung menghindari kebenaran, bahkan menyembunyikannya demi kenyamanan duniawi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu." Para sufi selalu berpegang pada kebenaran, bahkan ketika itu berarti kehilangan dunia. Mereka percaya bahwa kejujuran kepada Allah lebih penting daripada penilaian manusia. Syekh Ibnu Arabi berkata, "Kebenaran adalah jalan yang sulit, tetapi ia adalah jalan menuju Allah." Sifat munafik bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba,
tetapi tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita abaikan, kebohongan, ria, ghibah, dan meninggalkan amanah. Para sufi mengingatkan bahwa hati kita harus senantiasa dibersihkan dengan zikir, kejujuran, dan cinta kepada kebenaran. Mari kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan menuju Allah dengan menjaga akhlak, niat, dan keikhlasan kita. Semoga Allah melindungi kita dari sifat munafik dan menjadikan kita hamba-Nya yang tulus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.